Cek, cek, cek. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Kali ini, admin akan membahas film yang berjudul Puss in Boots. Puss bersepatu. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju alur ceritanya. Sebelumnya, intro terlebih dahulu. Di awal kisah, melihatkan seekor kucing yang sedang membuat sebuah pesta di suatu tempat. Kucing itu bernama Puss bersepatu. Kucing itu merupakan pahlawan yang melindungi masyarakat biasa di wilayah itu. Tak lama, saat mereka sedang asik melakukan pesta di rumah gubernur itu pun datang, lalu meminta anak buahnya itu menangkap Puss bersepatu. Di sini terjadi perkelahian antara pasukan gubernur dan Puss bersepatu. Tak berselang lama, Puss pun mengalahkan seluruh pasukan dari gubernur itu, dan dia menyalakan sebuah kembang api di sana. Akibat dari suara ledakan kembang api itu, bangunlah seekor monster yang mengamuk di sana. Puss pun tak tinggal diam. Sebagai pahlawan, Puss pun bergerak melawan monster itu. Walaupun tubuhnya jauh lebih kecil, namun dia dapat mengalahkan monster itu dan membuat monster itu tumbang. Saat sedang merayakan kemenangan, Puss tertindih oleh lonceng besar yang ada di sana. Sebab itu, Puss pun jatuh pingsan. Saat terbangun dari pingsannya, Puss sudah berada di sebuah tempat pengobatan. Di tempat itu, Puss diperiksa oleh dokter yang ada di sana. Dokter itu mengatakan, "Puss, percayalah, kau sudah mati." Mendengar perkataan dokter itu, Puss pun tertawa dan mengatakan bahwa dia adalah seekor kucing yang mempunyai 9 nyawa. Di sini, dokter pun meminta Puss untuk menghitung sudah berapa kali dia mati. Puss pun menghitungnya, dan ternyata dia sudah 8 kali mengalami kematian. Dan dokter menyarankan agar Puss pensiun dan memulai hidup yang tenang. Alur berpindah melihatkan Puss yang sedang pergi ke sebuah bar. Dia minum di sana. Tak lama, datang seekor serigala yang ingin menangkapnya. Terjadilah sebuah perkelahian di sana. Dalam perkelahian ini, Puss kalah dan membuatnya harus kabur dari tempat itu. Setelah kalah, Puss pun pergi ke tempat yang sudah disarankan oleh dokter yang mengobatinya dan ingin memulai hidup yang tenang di sana. Di tempat itu, Puss menguburkan seluruh atributnya, dari mulai topi, kalung, dan sepatunya. Di sana Puss sangat sedih, tetapi dia mencoba untuk menghibur dirinya sendiri. Sambil menangis, dia pun menutup pakaiannya itu menggunakan tanah, lalu pergi ke rumah itu. Saat berada di dalam rumah itu, Puss bertemu dengan banyak kucing lainnya. Di dalam rumah itu, Puss dimandikan oleh majikannya dan dia diberi nama Acar. Di sini juga terlihat ada seseorang bersama 3 ekor beruang sedang melacak dan mencari di mana Puss berada. Di rumah itu, Puss bertemu seekor kucing yang juga bisa berbicara sepertinya. Kucing itu terus-terusan mengajak Puss berbicara. Namun, Puss tak menghiraukannya.
Saat semua kucing sedang beristirahat, tak lama datang seorang wanita dengan 3 ekor beruang yang sedang mencari Pus. Wanita dan 3 ekor beruang itu pun menggeledah tempat itu sampai mereka mendapatkan Pus. Namun di sini mereka tidak mengenali Pus akibat Pus sudah terlihat tua. Tak lama salah satu dari beruang itu menemukan kuburan dan mengatakan bahwa Pus sudah mati. Padahal kuburan itu dibuat Pus untuk menguburkan pakaian-pakaiannya. Lalu mereka berbincang di tempat itu dan Pus pun mendengarkan pembicaraan mereka. Saat mereka pergi, Pus meminta temannya untuk menggali kuburan itu dengan tujuan ingin mengambil pakaian yang telah lama dia kubur. Alur berpindah di mana Pus sedang mengintai sebuah tempat. Namun di sana dia dikejutkan dengan kedatangan temannya yang bersamanya di tempat majikan sebelumnya. Pus pun melanjutkan pengintaian di tempat itu, tempat yang dipimpin oleh Jack Horner. Saat Jack Horner sedang marah terhadap anak buahnya, Pus pun membuka peti yang sudah ia intai dari sebelumnya. Dan saat dibuka, dia menemukan peta di dalamnya dan menemukan seekor kucing yang bernama Kitty. Kitty di sini sebelumnya adalah teman Pus, namun mereka berpisah karena ada sebuah masalah. Tak lama datanglah wanita yang membawa 3 ekor beruang tadi. Dan terjadi kericuhan antara mereka di sana. Terjadi perebutan peta yang ada di dalam peti tadi. Semua yang ada di sana mencoba merebutkan peta itu. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Saat itu, Pus dan Kitty membuka peta itu. Dan peta itu mengarah pada hutan gelap. Lalu mereka pun bergegas menuju hutan itu. Saat mereka sampai di hutan gelap itu, mereka pun pergi masuk ke dalamnya dan sungguh sangat mengejutkan, di mana hutan yang diduga-duga sangatlah menakutkan ternyata sangatlah indah. Sudah ada beberapa orang yang pernah masuk ke dalam hutan itu, namun tidak ada satupun yang dapat kembali. Agar mereka menuju arah yang benar, Pus pun membuka peta itu. Saat Pus membuka peta itu, ada kejadian yang sangat aneh. Di mana saat Pus meletakkan telapaknya pada peta itu, sontak saja tempat yang awalnya indah berubah menjadi tempat yang menyeramkan dan penuh rintangan. Begitu pula dengan Kitty. Saat Kitty meletakkan telapaknya di peta itu, tempat itu juga berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Namun berbeda halnya saat anjing kecil yang mengikuti mereka itu meletakkan telapaknya pada peta itu, di mana tempat itu kembali menjadi indah, tidak seperti sebelumnya yang penuh dengan rintangan mengerikan. Pus dan Kitty pun terheran-heran melihatnya. Atas kejadian itu, Kitty dan Pus sepakat agar anjing kecil itulah yang memegang peta itu. Di sini belum ada nama tetap untuk anjing kecil itu. Namun Pus dan Kitty memanggilnya dengan panggilan Preto. Di tempat lain, terlihat pasukan beruang sudah memasuki hutan gelap itu, disusul oleh pasukan Jack. Mereka semakin mendekati posisi Pus dan Kitty. Pasukan beruang menggunakan indera penciuman agar dapat mengikuti jejak Pus dan kawan-kawan. Sedangkan Jack, dia menggunakan bola ajaib yang dapat mengetahui di manakah pasukan Pus berada, sehingga memudahkannya untuk mendapatkan jalan yang benar tanpa adanya peta. Saat mereka melalui rintangan pertama, di sana mereka harus melalui kebun bunga. Pus dan Kitty kewalahan melaluinya dikarenakan bunga-bunga melakukan penyerangan terhadap mereka. Saat itu, anjing yang bernama Perito itu
dapat melalui bunga-bunga itu dengan mudah. Entah dapat cara dari mana, ia mencium bunga-bunga itu satu persatu. Dan bunga-bunga itu pun membukakan jalan untuk mereka pada saat itu. Di sisi lain, pasukan Jack bertemu dengan pasukan beruang bersaudara. Dan Jack berhasil menyingkirkan pasukan beruang bersaudara. Setelah menyingkirkan pasukan beruang, Jack sampai pada rintangan bunga-bunga. Di sini, Jack dan pasukannya kesulitan dalam melalui pohon-pohon bunga itu. Banyak pasukan Jack yang mati di tempat itu, dikarenakan mereka mencoba untuk membunuh pohon-pohon bunga itu. Tak habis akal di posisi saat itu, Jack mengeluarkan burung penyembur api miliknya, lalu membakar seluruh bunga yang ada di sana. Di sisi lain, Kitty, Puss, dan Preto semakin mendekati tempat yang ingin mereka tuju, yaitu tempat pengabulan keinginan. Di tengah perjalanan, Puss melemparkan sebatang kayu ke tepi sungai dan membuat Preto mengajar kayu itu. Saat Preto mengambil kayu yang dilempar Puss, dia ditangkap oleh pasukan Jack yang keluar dari pepohonan yang ada di sana. Saat Puss dan Kitty ingin menyelamatkan Preto, pasukan beruang pun juga datang dan membuat keadaan di sana semakin tegang. Saat itu, pasukan Jack dan beruang bersaudara ingin merebut peta dari Puss dan teman-teman. Kebetulan, peta itu berada di punggung Preto. Mereka pun saling menyerang di sana. Dan pada akhirnya, peta itu pun jatuh ke tangan pasukan beruang. Mereka pun langsung membuka peta itu. Sontak saja tempat itu berubah dikarenakan rintangan di tempat itu akan berubah sesuai siapa yang membukanya. Saat itu pula Puss kembali teringat pertemuannya dengan serigala. Ia pun merasa sangat ketakutan setiap mengingat tentang itu, dikarenakan pada saat itu ia hampir saja mati untuk selama-lamanya. Saat teringat itu, Puss langsung berlari tak tentu arah. Preto yang melihat Puss berlari langsung mengejar dan mengikuti kemana Puss berlari. Saat berhenti, Puss tak dapat mengatur nafas dengan baik. Melihat itu, Preto berusaha menenangkan Puss. Saat Puss mulai tenang, dia pun menceritakan apa yang terjadi padanya dan Kitty di masa lalu pada Preto. Puss pun mengatakan dia sangat menyesal atas kejadian itu. Kitty yang mencari mereka pun tak sengaja mendengar cerita itu dan membuatnya sangat tersentuh. Di sisi lain, pasukan beruang yang membawa peta semakin mendekati tempat tujuan itu. Namun mereka tersinggah di sebuah rumah. Rumah itu mengingatkan mereka tentang semua peristiwa yang sudah mereka lalui. Di tempat itu pula, pasukan beruang memutuskan untuk beristirahat. Di sisi lain, pasukan Puss dan Jack pun terus mengejar mereka. Di sini, karena tidak memiliki keahlian dalam mencari jejak, terpaksa Puss dan Kitty harus memanjat pohon untuk mengetahui di mana pasukan beruang berada. Saat mereka mendapatkan posisi beruang bersaudara, Puss dan Kitty kemudian bergegas ke tempat para beruang itu dengan tujuan ingin merebut peta itu kembali. Saat sampai di rumah itu, Puss pun mencoba mencuri kembali peta itu. Saat Puss sudah mendapatkan peta itu, ia ketahuan dengan pasukan beruang. Puss pun bergegas membuka peta itu dan membuat tempat itu berubah seketika. Di sini, Puss dan Kitty berhasil mendapatkan peta itu. Namun Preto dibawa oleh pasukan beruang bersaudara. Tak sampai di situ, saat Puss membuka petanya, ia terkurung di dalam kristal dan terpisah oleh Kitty. Puss pun meminta kepada Kitty untuk menyelamatkan Preto selagi Puss mencari jalan keluar dari tempat itu. Saat Kitty menemukan lokasi beruang yang menyandra Preto, ia pun berhasil mendapatkan Preto dengan menukar Preto dengan sebuah kacang. Di sisi lain, Puss kembali bertemu dengan serigala yang menakutkan itu.
Pus pun kembali berlari tanpa arah. Tak disangka saat Pus berlari tak tentu arah, dia pun sampai pada tempat pengabulan itu dan tak sengaja meninggalkan Kitty di belakang. Saat Pus berada di tengah bintang itu, Kitty pun datang. Di sini Kitty merasa Pus telah meninggalkannya sama yang dilakukan Pus pada masa lalu. Di saat itu pula keluarga Beruang dan Jack telah sampai di tempat yang sama. Di sana mereka kembali memperebutkan peta itu. Karena mantra pengabulan keinginan ada di dalam peta itu, mereka pun saling menyerang di sana. Mereka semua bertarung dan mengeluarkan semua kekuatan mereka di sini. Pasukan Beruang hampir saja mendapatkan peta itu, namun mereka melepasnya dikarenakan salah satu saudara beruang itu hendak terlempar dari tempat itu. Saat itu, Jack pun berhasil mendapatkan petak itu. Namun, dengan segala kehebatan Kitty, dia dapat mengalahkan Jack dengan keahlian yang dia miliki. Peta itu pun jatuh kepada Pripto, dan dia membawa peta itu menuju Pus dan mengatakan, "Aku tak memerlukan peta ini, mungkin kau lebih memerlukannya." Lalu Pus menjawab, "Aku menginginkan nyawaku kembali menjadi 9 agar aku dapat menjadi pahlawan kembali." Pripto pun kembali menjawab, "Aku ditakdirkan hanya memiliki 1 nyawa, namun aku serahkan segalanya hanya untuk menolongmu." Di sini Pus sangat tersentuh dengan perkataan Pripto itu. Di saat Pus membuka peta itu, tak lama serigala yang ditakuti Pus selama ini datang dan ingin mengajak Pus bertarung dengannya. Di sini Pus terlihat sangat ketakutan dikarenakan dia hanya memiliki 1 nyawa yang tersisa. Di saat terdiam, Pus mengingat masa-masa indahnya yang telah dia lalui. Di saat itu pula semangatnya untuk melawan serigala itu bangkit. Mereka pun bertarung di sana. Pus sempat tersudut dikarenakan pedangnya terjatuh, namun dia kembali bangkit dengan menggunakan pisau pemberian Kitty. Dia maju dan melawan serigala itu, lalu berkata, "Aku tahu, aku takkan menang melawanmu, tapi akan kupertahankan demi nyawa yang terakhir ini." Mendengar itu, serigala pun terdiam, lalu pergi meninggalkan Pus di sana. Kitty dan Pripto mendekati Pus. Di sini Pus mengatakan, "Kitty, kau layak mendapatkan apa yang kau inginkan." Namun di sini Kitty pun menjawab, "Aku tak perlu menggunakan sihir untuk menemukan orang yang dapat aku percaya, dikarenakan aku telah bertemu dengan orang itu." Orang yang dimaksud adalah Pus. Jadi di sini Kitty juga memiliki sebuah keinginan, maka dari itu dia juga ikut merebutkan peta itu. Di waktu yang bersamaan, Jack bangkit dengan tubuh yang lebih besar. Dia merebut peta itu dan bergegas untuk membaca mantra pengabulan keinginan. Saat ia ingin menyebutkan keinginannya, Pus dan Kitty telah membentuk pasukan baru, yaitu penggabungan antara mereka dengan pasukan beruang bersaudara. Mereka pun bersama-sama merebut peta itu dari Jack. Saat mereka mendapatkan peta itu, mereka pun bergegas merusak peta itu, lalu bergegas pergi dari tempat itu, dikarenakan tempat itu akan meledak. Di saat itu, Jack yang tertinggal di tempat itu pun meledak. Ledakan tempat itu dan ledakan tubuh Jack bergabung sehingga menghasilkan warna-warni di langit yang sangat indah. Di saat itu Kitty mengatakan, "Aku benci mengatakannya, tapi seharusnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan." Dan Pus menjawab, "Yang aku inginkan adalah menghabiskan sisa nyawaku bersamamu." Sungguh sangat romantis. Di sisi lain, keluarga beruang pun menjadi sangat akur. Yang awalnya Goldie, si anak manusia yang mereka rawat dari kecil, ingin mendapatkan keluarga aslinya dan seolah-olah tidak menganggap beruang sebagai keluarganya. Namun saat itu Goldie mengatakan, "Aku telah mendapatkan keluarga sesungguhnya tanpa menggunakan sihir." Di sini beruang bersaudara ingin melanjutkan pabrik milik Jack karena di pabrik itu sudah tidak memiliki pemimpin. Di sisi lain, Pus dan Kitty ingin memberi nama tetap pada Pripto.
Namun Pripto mengatakan, "Aku sudah nyaman dengan nama yang kalian panggil biasanya, yaitu Pripto." Alur berpindah, di mana Pus dan Kitty melakukan pencurian sebuah kapal pesiar dengan tujuan ingin melanjutkan petualangan mereka dan bertemu teman lama mereka. Dan film ini pun tamat. Bagaimana menurut kalian film kali ini? Film yang dipenuhi dengan aksi petualangan dan ditambah kisah percintaan dua ekor kucing pahlawan. Semoga alur kali ini dapat menghibur kalian semua. Bagi kalian yang telah menonton alur film ini dari awal sampai akhir, admin ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di alur selanjutnya.